buli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patudu hon dalam ituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot
patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho unang pasambuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulambung mi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho unang pasambuli luar sai togua
Ale Yesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Yesus ale Tuhan ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan
patuduhon jalani tuau unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang guau tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli sai toguau jono Tuhan. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang guau tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit,
dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Mangarade rohata memasuki perminggu wota, marede mahita sian buku ede nomor 4, ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata, say hamonanga do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buha siang ari. Pujioku maho di tonga-tonga ni akabangso. Ale Tuhan, edehonoku maho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Sailehon jalapahot madihami roha si songoni. Ramoti maakkan na posom maradopon pangasungi ni sibolis. Asa malua na sida siya pangujunan dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partanoba toan nami. Saito gumahami di dalan sidalanan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari dehita siap buku ede nomor 262 ayat 2. Rupi amando,
ihon hamuma patik ni debata, ima na dienet sian sada kronika bidu 20 sia ayat 10 sada. Songonom ma didok disi. Ay gok dihodo ale Jahoba hati bulon dohot hagogoon, dohot hamuliaon, dohot hatongamon, dohot puji-pujian. Gok dihodo tahe nang saluhut na di Banua Gijang, dohot na di Tanoon. Gok dihodo ale Jahoba harajaon, jala di patibulho dirim di atas ni saluhut na marjungjungan. Imasaha na, atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon na hombar tu patiki. Ali Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patiki. Maredehita siya buku ede nomor 122. Tatopoti madosata nagodangi di jolo ni debata tapa uduk bema rohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo napatupahon hasesaan ni dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami akka na mangarsak ko dosa nami. Say sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhaporseaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat tami diri nami tuho. Gabi pelian na mangolu jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jahoba. Nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotu au, ay au dosi paluaho, hasangapon madidebata na digijang. Amin. Pujian sian Ina Naomi.
Maredehita sia buku ede nomor 770 ayat sada dohot ayat tolu. Tabegema hatani debata turpuk di hari mingguon imana tersurat di 2 Korintus bidu 12 ayat 2 sahat rodi ayat 10 tajahama margati soring. Di bagasan Kristus hutada sada jolma nunga 10 tahun salpuna tarhicat talaki rodi lapis patoluhon ni banua gijangi manang na di bagasa daging na ibana ujui manang di balian ni daging na dak kuboto debatado ubotosa. Natarhica do ibana rodi paradeiso jala di begedo hata naso tarhatahon naso jadi dohonon ni jolma manusia. Jalanang pe hupuji-puji diriku dang naso marroha audisi ai sitong do hataki alai huorom namai unang sumurung au dirajumi halak sian nani idana dohot binegena diau. Tolu hali dohu pangido sia Tuhani asa sumuruti sianau. Dibaheni sonang dohu hilala di bagasan akka hagaleon pangaleayon hasosakan pangalileon dohot hagogotan ala ni Kristus ay jupagaleau disido au margogo martua do akan natumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Maredehitasian buku ede nomor 123 ayat sada dohot tolu. Di
hati dakon maha porseao tai, songon nahina tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, nato mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak pi Jehovah na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabe si tuti pardadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, nato mana bernit di pangumuan sinatus, namate terpajal do ibana di Yerusalem, natua tuban matoru dunatan, namulat mangolo di hari patuloy, namanay ko surgo, lagun tutu siyamu di bata Jehovah, amanay na kubo na kususunod. Disima ibana, may mangula sa hutan na mangunahan ng mangulo duhot na mati, au porsea ito di pandadia, jala adong sa damlia na dia, kuria ato kanal Krista pangkaladia, Doon niya si Sani Dus, doon niya tayo naman doon. Doon niya buwan na suba-suba. Amen. Salam, Shalom. selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Warta jemaat buat kita pada minggu ini 6 Juli 2024, topik Debatado Partano Batuata atau Allah benteng bagi kita. 1. Nama minggu kita hari ini minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 21. Jemaat baru. Pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu keluarga Amang Bapak Riki Jennifer Lumban Batu, Ibu Marta Elpa Boru Pandiangan, dengan 1 orang anak putra Rafael Jericho Lumban Batu yang datang dari gereja HKBP Kendari Resort Tamarunang. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Todopuli 2, Koslivia, masuk wilayah Efesus. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. 2. Ruas Parguru. Pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024, Gereja HKBP Makassar telah menerima ruas Parguru Saudari Salsabila Maharani, datang dari agama lain yang bertempat tinggal di Borong Rapo, RT 001 RW 001, Desa Sokolia, Kecamatan Bontoranu, Kabupaten Goa. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Oh ya, mohon maaf tadi ruas yang baru datang, boleh kami undang berdiri, mungkin ada hadir saat ini. Terima kasih Inang, Amang. 2, 3. Jemaat yang pindah. Pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024, telah pindah jemaat keluarga Amang Imade Dwiva Satya Nugraha, Ibu Gerisha Aprilia Boru Pardede, dengan 1 orang putri Putu Diska Yot Elixir yang beralamat Topas Raya Pidia Piu Apartemen Unit 81 Makassar, wilayah Efesus, pindah keanggotaan menjadi jemaat HKBP Cimahi, Resort Cimahi, Distrik 18, Jabar Tengdie.
Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia, 6. Kesekretariatan. 6.1. Pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk Panitia Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur di Tanah Toraja. 6.2. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk membantu pembangunan Gereja Toraja Jemaat Mamuju Klasis Sulawesi Barat karena korban gempa bumi 15 Januari 2021 yang berpusat di Majene. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA di wilayah Galilea hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di rumah keluarga Amang M. Marbun, Inang R. Boru Simorangkir, alamat Jalan Bumi Asri, Barombong, Blok B4. Wilayah Korintus, Selasa 9 Juli 2024 di rumah keluarga Inang Nyonya AM Sitorus L. Boru Sirait, alamat BTN Tabaria, Blok E6, nomor 8 Manuruki. Ke-8 pengumuman. 8A1. Kebaktian Minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan Par Ari Kamis. Ibadah masuk pukul 18 WITA. 2. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan Deborah. 8A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu pada hari Minggu 14 Juli 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. 8A3. Kunjungan gerejawi Kor Ama Ebenezer ke Tanah Toraja. Ke Gereja Toraja, maaf. Pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024, Punguan Ama Ebenezer melaksanakan kunjungan gerejawi ke Gereja Toraja Jemaat Bawah Karaeng, Jalan Gunung Bawah Karaeng, Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. 8A4. Kunjungan gerejawi kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 yang akan datang, kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Mamuju Klasis Sulawesi Barat mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Makassar. Kita akan bersama-sama beribadah di Gereja Bahasa Batak dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanannya. 8A5. Rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Sabtu 13 Juli 2024, mulai pukul 10 sampai selesai, bertempat di gedung sekolah minggu,
Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2024. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. 8A6. Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pada hari Selasa sampai Kamis 16 sampai 18 Juli 2024 bertempat di Tanah Toraja, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur akan melaksanakan sinode distrik. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. 8B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya Uwe Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. 7. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 8. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 9. Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 10. Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 11. Amang S Sitorus. 12. Inang Nyonya M Huta Barat R Boru Manurung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Juli 2024, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 17 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Untuk pemakaian gereja maupun sopo boleh kita lihat di warta kita masing-masing. Laporan keuangan, pemasukan, dan pengeluaran juga boleh kita lihat di warta yang kita pegang masing-masing. Dan kami juga memohon untuk warta yang kita pegang supaya kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing dan boleh kita baca-baca kembali. Demikianlah warta buat kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam Horas. Maredehita huhut papungu pelean sian buku ede nomor 450 tolu. Tuhan Yesus
Sang Yang Maita. Dameni debatana sumurung sian saluhuk naroha, imana mangaramoti ati-ati dohok pikiran mudabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita kamang dot taminang, selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Tatangi humahatan itu hata di minggu tasadarion, imana tersurat di Pesalmen 48. Ujahok kami ma tutonga-tongata Pesalmen 48. Pesalmen 48 songonom ma hatan itu hata dihita asa tapayu ihu ma. Edde sian akka anak ni si Kora. Tibul do Jehovah jala pujian situtudo di bagasan hutani de batata di atas dolok habadion nai. Denggaddo mar tagahabing silas ni roha niliat portibion dodolo sioni. Suhi natukkan utara hutani raja natibuli. Tau pertano batoan do de bata tartadda di akka bagas nasida. Ai idama marluhu do akka raja maddapoton. Hapedung di ida nasida pitor tar hatotong do mabuk bedo nasida maporus akka hitir do nasida disi. Mangae songon buru-buru nalaho mangitubu. Dirohupuhi do hiropuhi hodo akka parautarsis marhite-hite alogo sian habicaran. Sumantu barita na hubege hami do huida hami di bagasan hutani Jehovah Jebaot, di bagasan hutani debatatai, say pahoton ni debatadoi rodi saleleng-lelengna. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni Joromi. Sumaddo guarmu do baritam ale debata rodi ujung ni tanoon go hati gora do siamumi. Marlas ni rohama dolok Sion marolo polok ma akka boru juda ala ni panguhummu. Hal yang ihamuma Sioni jala liati hamu bilangi hamuma akka partano batuan nai. Tak kasih hamuma parik nai sigati hamuma akka bagas nai. Asa tarpajojor hamu tu pinoparmu sugut. Babua debataod do debatata rodi saliling-lilingna. Ibana manugu hita rodi hamatean. Di hata Indonesia hujau kami. Sion kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah,
Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam masa perjanjian lama, kekuatan daripada sebuah bangsa itu dapat dilihat dari benteng pertahanan. Jadi kalau sebuah bangsa itu memiliki benteng pertahanan yang kuat, yang tinggi, yang besar, maka bangsa-bangsa lain akan ketakutan. Bangsa-bangsa lain akan berpikir ulang untuk melakukan penyerangan kepada sebuah bangsa. Mereka tidak akan berani untuk begitu saja melakukan penyerangan kepada sebuah bangsa yang memiliki benteng pertahanan yang kuat. Kalau kita berbicara pada masa kini, bagaimana pertahanan daripada sebuah bangsa, pertahanan daripada sebuah negara mungkin sudah sedikit berbeda. Ya mungkin kalau masa perjanjian lama atau masa-masa dulu ya mungkin bisa benteng pertahanan menjadi kekuatan daripada sebuah bangsa, tetapi mungkin sekarang tidak lagi seperti itu. Misalnya, contohnya saja, kalau bangsa Israel kuno atau bangsa Israel di dalam nats kita ini, ya mungkin mereka mendirikan benteng sebagai pertahanan mereka. Seperti itu. Tetapi kalau kita tahu bagaimana bangsa Israel atau Israel modern sekarang, ya mereka seperti yang sudah kita ketahui ya, orang Israel sekarang ada yang dinamakan dengan Iron Dome katanya, ada atau kubah besi, yaitu ada roket-roket yang siap meluncur kapan saja ketika ada ancaman dalam sebuah negara mereka. Dan tentu banyak negara-negara yang memiliki strategi pertahanan masing-masing yang berbeda-beda tentunya. Tetapi yang mau saya katakan bahwa memang ya sesungguhnya pertahanan itu memang diperlukan, baik di dalam setiap negara. Artinya apa yang mau dikatakan kepada kita, poin pentingnya adalah catatan bagi kita bahwa sebuah pertahanan, sebuah perlindungan itu memang dibutuhkan oleh setiap bangsa. Kenapa? Karena musuh, musibah, persoalan ya memang kadang datang tidak terduga di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan musuh itu datang. Jadi yang penting yang perlu kita perhatikan bahwa yang pertama, hal-hal yang tidak terduga itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Sesuatu bisa saja menimpa hidup kita, bisa itu musibah, bisa itu tiba-tiba pergumulan, persoalan datang tanpa kita duga-duga, bisa itu bencana atau hal apapun yang kapan-kapan saja bisa terjadi. Sehingga kalau kita tidak memiliki pertahanan, ketika kita tidak memiliki persiapan, maka bisa kita dikalahkan. Maka dari itu Amanginang kita mau diingatkan sama seperti yang disampaikan oleh nats ini, bagaimana kita memang memiliki persiapan di dalam diri. Kita memiliki sebuah pertahanan sama seperti sebuah bangsa atau sebuah negara yang memiliki sebuah pertahanan yang kuat. Akamain amang dotaminang di bagasa turput tanah tabereng di bagasani songonido nang nadi pasahat tuhita songon nata jahan akan yang di bagasa pesalmenon. Jadi di ida par pesalmem ma huta Jerusalem. Huta Jerusalem na jongjong di dolo Sion naulii. Diberengi mana ma parikna, diberengi mana ma partano batoan manang benteng pertahanan ni bangsa Israel na macay kokoh, na macay uli, na macay tugu. Akahitir sudi akka bangso, mabiar sudi akka bangso, laho mangaroro bangsa Israel. Tidak ada yang berani untuk maju menghadapi, tidak ada yang berani untuk menghancurkan Yerusalem. Kenapa? Karena mereka melihat pertahanan orang Israel itu yang begitu sangat kuat. Ido nani idani parpesalmen. Benteng pertahanan Israel yang begitu kuat. Alai dipaingot parpesalmen ma di bagasa turpu tahun. Dia do negabe partano batuan di bangsa Israel. Dang alani batu na martidi-tidii. Dang alani batu nahot nagugui.
nama bahen Jerusalem gabe dangadong na berani laho mangalo. Dangalani batu na martidi-tidi gabe mabiar akka bangso-bangso mengadopi Jerusalem dangalani alai didok parpesalme ma di bagasa turpu tahun ala di batado nagabe partano batoan di nasida. Karena Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan daripada bangsa Israel. Jadi benteng pertahanan mereka itu bukan karena batu yang kuat yang menjadi benteng pertahanan mereka, tetapi Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan mereka. Ala de batado nagabe partano batoan di tonga-tonga ni bangsa Israel. Keindahan, kemegahan kota Sion atau kota Yerusalem itu bukan karena bangunannya yang indah. Bukan karena bangunannya yang kuat, tidak. Tetapi karena Allah ada di tengah-tengah umat Israel. Karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah tinggal di dalam kota itu. Itulah yang membuat Yerusalem itu menjadi kota yang disegani, kota yang ditakuti. Tidak berani orang untuk menghadapi Yerusalem. Itulah yang menjadi kekuatan daripada bangsa Israel. Mulut tajahak kamang dot taminang ditiki masa Raja Nisi Hizkia. Hiado masa ro bangsa Asyur lahoma nyerang Yerusalem. Terbarita do bangso Asyuron ima songon bangso na gogo. Terbarita do bangso Asyuron ima bangso na memang dihabiari aka bangso-bangso na asing. Alani hagogo onna. Mabiar do sude bangso mengadopi Raja Asyur. Alabui do honon bahwa memang bangsa Asyur ketika itu bisa dikatakan adalah bangsa yang adikuasa pada masanya. Sehingga tidak ada orang yang berani. Maka ketika bangsa Asyur mau menyerang orang Israel, mabiar do Raja Hizkia. Mabiar imana bohana maon nungarobe bangsa Asyur laho mangaroro Jerusalem. Alani martangi yang may mana tu debata. Mangido pangurupion ni debata. Jala di hati dakoni mana ma dia dopan ni debata. Nang pegogo bangsa Asyur alai adong do debata nagumogo sian Asyur. Ada Tuhan yang jauh lebih kuat dari bangsa Asyur. Dan kenyataan terjadi tanpa terlibat peperangan apa yang terjadi. Tanpa ada peperangan yang terjadi di borng ini disuruh debatama suruanna. Dibunuh ma 185.000 parangan nih Asyur di bagasa borng ini. Tanpa ada peperangan, tetapi Tuhan menyuruh malaikatnya untuk membunuh 155.000 pasukan Asyur. Dari sini dapat dilihat bahwa Tuhanlah yang menjadi tembok pertahanan Israel. Bukan batu-batu itu, tidak. Bukan benteng itu yang menjadi pertahanan mereka, tidak. Tetapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Allah debatado di tengah-tengah ni bangsoi. Allah ni do ahado nem didok parpesalmen di bagasan turpukon akamang dot taminang. Asa unang gabe margijang ni roha hala Israel. Molo tungpe songon na dibereng nasida, gogo yang go partano batuan nasida. Jangan mereka menjadi sombong karena mereka melihat benteng pertahanan mereka itu yang kuat, jangan. Tetapi mereka harus menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan hidup mereka. Jangan mereka berpengharapan kepada batu-batu yang kuat itu, tetapi berpengharapanlah kepada Tuhan yang kuat. Itu tujuan daripada Mazmur ini disampaikan supaya umat Israel boleh memuji Tuhan. Supaya memuliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan di tengah-tengah umat Israel. Sekuat apapun pertahanan yang mereka miliki, jika Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka, maka itu akan hancur. Tidak akan ada apa-apanya jika bukan Tuhan ada di tengah-tengah kota Yerusalem. Jadi jangan sombong, jangan merasa aman karena pertahanan yang terlihat oleh mata. Karena pertahanan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ima tona na pinasaha ni pesalmenon akamang dot taminang tutonga-tongata.
Ala ni ido bohado asa terpuji Tuhan debata. Ala imana do hagugoon di tonga-tonga ni nguluta. Dan kalau kita boleh merenungkan ini, bahwa memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa memang ya tentu tidak hanya sebuah bangsa, tidak hanya sebuah negara saja yang butuh pertahanan yang kuat, pertahanan yang kokoh di dalam hidupnya. Tetapi juga setiap pribadi, setiap orang, setiap keluarga juga memang benar-benar memang harus memiliki sebuah pertahanan di dalam kehidupannya. Kita harus memiliki sebuah pertahanan di dalam hidup kita untuk mempertahankan hidup kita di dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu kapan persoalan datang, kapan musibah datang, kapan sesuatu yang celaka bisa menimpa kita. Kapan musuh datang menyerang kita, kita tidak tahu. Maka kita memang perlu di dalam hidup kita ini memiliki sebuah pertahanan yang kuat, pertahanan yang kokoh di dalam diri kita. Amanginang, ada orang yang memiliki pertahanan diri, menyimpan jimat-jimat di dalam dirinya. Serong dujol masongoni. Dia mungkin disimpan di hohosnya, dia mungkin disimpan di dompetnya, dia mungkin disimpan entah di manalah di tubuhnya, mungkin dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ale porsia dohami ya tutu mulu hita lak Kristen langsung biate. Langsung ni behita mulu halak nong porsia di Tuhan Yesus. Bukan itu yang menjadi kekuatan kita. Tetapi ada orang yang seperti itu. Masih ada orang yang mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan menjadi pertahanan di dalam dirinya. Arong dope jol masong ni. Ale halak nong porsia di Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi mengandalkan pertahanan hidupnya dengan kuasa kegelapan. Ada orang yang mempertahankan diri, ya dia belajar bela diri kan gitu loh. Ada yang perlu ya tinggal langsung baku hantam kan gitu. Ada orang mempertahankan hidupnya, dia memiliki pertahanan dalam dirinya, ya dia mengikuti asuransi kesehatan. Dengan harapan kalau sakit ada yang mengcover kan gitu. Ya masuk BPJS. Ya sakit nggak tahu kapan datang. Kalau ada sakit ya ada yang mengcover, kira-kira seperti itu. Itu bagian dari pertahanan dalam hidup. Ada orang ya memang harus mempertahankan hidupnya, ya dia harus meningkatkan skill, dia harus meningkatkan ilmu pengetahuannya, dia harus meningkatkan pendidikannya supaya dia dapat bertahan, bersaing dengan ya persaingan di dalam dunia kerjanya. Karena kita tahu ya pada masa kini zaman yang terus cepat maju kan gitu. Ilmu teknologi yang terus meningkat sehingga kalau seseorang itu tidak mengasah kemampuannya, skillnya, menambah pengetahuannya, ya tentu dia bisa kalah saing. Dia bisa ditinggalkan kan gitu. Maka itu adalah pertahanan dalam diri seseorang. Maka dia harus selalu mengupdate diri dia. Mengupdate ilmu pengetahuan, mengupdate pengetahuan dia, skill dia, kemampuan dia. Supaya dia tetap bisa bersaing tetap di dalam setiap perubahan-perubahan zaman yang ada. Ya ada juga orang mempertahankan diri dengan mempertahankan kehidupan di dalam keluarganya. Ya berusaha untuk menambah pemasukan di dalam keluarga kan gitu. Bagaimana cara untuk meningkatkan keuangan di tengah-tengah keluarga? Itu memang perlu, itu adalah pertahanan kita. Sebagaimana kita ketahui ya Manginang, ya kalau dari data pemerintah mungkin ya kalau tidak salah sekitar inflasi 3% kan gitu loh, kurang lebihnya setiap tahun. Dan mungkin kenyataan ya mungkin lebih itu 3%. Kalau kita lihat kenyataan di lapangan, mungkin hanya 3%. Mungkin akainata boidoro ama boto ate, songo dia aka kenaikan harga di pasar. Artinya ya kalau kita tidak mengasah kemampuan kita untuk mengelola keuangan, habis do, hebengtai, dibuat inflasi deh itu, kita habis akan digerogoti oleh inflasi. Inflasi naik,
gaji, pemasukan tetap, itu. Artinya ada penurunan terus kalau kita tidak selalu meningkatkan kemampuan kita di dalam mengelola keuangan di tengah-tengah keluarga. Ada orang yang mempertahankan dirinya dengan selalu olahraga, menjaga makanan sehat, dengan harapan apa? Supaya tidak sakit. Itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu adalah bagian dari pertahanan. Dia akan selalu menjaga kesehatannya, dia akan selalu menjaga apa yang dia makan, dia tidak sembarang makan. Itu bagian dari pertahanan. Pertahanan dari sakit, kan gitu. Ada orang yang mempertahankan dirinya, kemana-mana harus berhati-hati, berkendara harus hati-hati. Karena memang kalau di jalan raya, kalau kita tidak ditabrak, kita bisa menabrak, kan gitu. Ya memang kita harus hati-hati karena ya itulah kenyataan di tengah-tengah jalan. Kita tidak tahu bahaya ancaman bisa tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Amang-inang ya mungkin itu beberapa pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh orang di dalam mempertahankan hidupnya, kan gitu. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah apakah semuanya itu tadi sudah cukup menjamin hidup kita? Apakah itu sudah cukup untuk kita bisa bertahan di dalam kehidupan kita ini, untuk bertahan menghadapi segala hal yang bisa mengancam kehidupan kita? Tentu itu yang menjadi sebuah renungan bersama bagi kita, Manginang. Sudah cukupkah itu? Hanya dengan itu kita bisa mengatakan aku akan aman, aku akan safe. Ini menjadi renungan bersama bagi kita, Manginang. Kita mau diingatkan seperti yang dikatakan di dalam Mazmur ini tadi. Jangan kamu merasa aman karena benteng pertahananmu yang kelihatannya kuat dan kokoh. Jangan merasa aman. Jangan kita merasa aman karena kita sudah olahraga, karena kita sudah jaga kesehatan. Jangan kita merasa aman karena di rekening kita mungkin sudah banyak dana terkumpul. Jangan kita merasa aman karena kita sudah merasa sudah pintar, karena kita merasa sudah selalu update pengetahuan kita. Jangan kita merasa aman karena kita mungkin sudah punya asuransi kesehatan. Jangan kamu andalkan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, benteng pertahanan kita yang terkuat adalah Tuhan. Ikut debatano gabe partano batoan di tonga-tonga ni ngulutna. Amanginang kemana kita di dalam dunia ini bisa merasa aman? Itu dia hitaboi. Sonak kita di bagasang nguluan, tanpa khawatir, tanpa takut. Adakah tempat di dunia ini yang bisa membuat kita aman tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa hal-hal yang bisa melukai kita? Tetapi kita mau diingatkan firman Tuhan di sini, yang membuat kita aman adalah kehadiran Allah di dalam diri kita. Mulu jongjong debata di tonga-tonga ta, jongjong debata di tonga-tonga di keluarga ta, jongjong debata di tonga-tonga di ulau ta. Itulah yang menjadi pertahanan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Amanginang sejarah bangsa Israel, memang Mazmur ini terbukti. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel, ternyata benteng pertahanan Yerusalem itu tidak menjadi jaminan bagi orang Israel untuk bertahan. Karena pada akhirnya tembok pertahanan bangsa Israel itu dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Dapat dirobohkan oleh musuh-musuh mereka ketika mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Ketika mereka telah meninggalkan Tuhan, tembok mereka itu tidak ada apa-apanya untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada. Dangarong gogo ni partano batuan nasidei. Benteng pertahanan mereka itu tidak ada apa-apanya ketika Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ketika Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka, lenyaplah semua kekuatan pertahanan mereka. Jadi intinya, kuncinya bahwa pertahanan hidup kita itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan akal dan pikiran kita di dalam hidup ini. Unang taholat pangasahon hatawota, gugutta, malota na mangulon. Seperti yang dikatakan tadi, kalau kita baca Amanginang di epistel kita tadi. Kalau kita baca di epistel kita tadi di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10, di situ Paulus
mau mengatakan Paulus itu bisa saja meninggikan diri. Paulus itu bisa saja menyombongkan dirinya. Karena dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi Paulus tidak pernah membanggakan apa yang menjadi kelebihannya. Tidak. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, kemampuannya. Tetapi Paulus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa dia katakan? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katanya. Jika aku lemah, maka aku kuat. Dia hanya mau bermegah di dalam kelemahannya. Artinya apa, Amang Inang? Jika kita hanya mengandalkan diri kita saja, maka diri kita sendirilah yang kita andalkan di dalam hidup kita ini. Tidak ada yang lain. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita saja, ya cukup kemampuan kita saja itu yang bertahan, mempertahankan hidup kita. Padahal sebenarnya ya sehebat-hebat apapun kita, sepintar-pintar apapun kita, semua ada batasnya. Semua ada batasnya, Mang Inang. Sekuat-kuatnya kita pasti akan kelelahan. Setegar-tegarnya kita pasti akan bisa menangis. Pasti. Sepintar-pintarnya kita, pikiran kita itu bisa buntu. Ada batasnya. Ada batas daripada kemampuan kita. Tetapi jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kasih pertolongan Tuhan di dalam hidup kita ini, maka kuasa Tuhanlah yang akan bekerja di dalam diri kita. Kuasa Tuhan yang akan bekerja untuk menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi dalam Mazmur ini di ayat 12, dia katakan kita bisa aman, kita bisa bersuka cita, kita bisa bersorak-sorai di dalam hidup ini adalah karena Allah ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan ada beserta dengan kita, itulah yang bisa membuat kita bersuka cita. Itulah yang bisa membuat kita bersorak-sorai di dalam hidup kita ini. Sebab kita percaya kasih setia Tuhan, dialah yang menjagai, dialah yang menolong, dialah yang melindungi kita di dalam kehidupan kita ini. Tetapi kalau kita masih hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup di dalam ketakutan, kita masih selalu ragu-ragu, kita selalu was-was, artinya perlu ada yang harus dibenahi di dalam hidup kita. Mungkin kita belum benar-benar menyerahkan hidup kita sebagai Tuhan menjadi benteng di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita mau diingatkan, kita bisa wajar kalau kita bisa takut, kalau kita mengandalkan diri kita. Wajar kalau kita menjadi ragu-ragu, kalau kita memang mengandalkan kemampuan kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka wajar jika kita bersuka cita. Wajar jika kita bersorak-sorai di dalam hidup kita ini. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Akamang dot taminang swala gogo na manguluon. Idun yang dohonon na tuhita. Swala gogo, ala asini rohani di batado. Bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhanlah kita bisa menjalani hidup ini. Itu poin penting yang perlu kita pegang dari nats ini. Soala gogo na manguluon. Soala bisukta, soala malo-malot tadang. Tung holan asini rohani de batado. Ikonido na tapangasahod di bagasang ulut tak kamang dot taminang. 1 Korintus 15 ayat 27 dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Segala sesuatu yang ada di sorga dan ada yang di bumi telah diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala apapun yang ada di dalam hidup kita ini. Itu yang menjadi pegangan bagi hidup kita. Kita percaya bahwa kuasa dosa, kuasa kematian, kuasa iblis telah diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka hanya kepada Dialah kita berserah, hanya kepada Dialah kita berpengharapan di dalam hidup kita ini. Jangan kita berpengharapan kepada diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur ini, Tuhan adalah Raja besar. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala apapun yang ada di dalam hidup ini. Hidup bersama Tuhan itu tidak hanya bisa kita mau diingatkan dari nats ini. Hidup bersama Tuhan itu tidak hanya sebatas kita bertahan seperti yang dikatakan dalam nats kita ini. Tetapi lebih dari itu. Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan.
Tidak hanya bertahan, tetapi kita dapat menyerang dan menang di dalam menghadapi apapun, di dalam segala perkara di dalam hidup kita. Itu yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Maka apapun pergumulan kita hari ini, apapun yang menjadi perjuangan kita hari ini, apapun yang menjadi usaha yang kita kerjakan hari ini, jangan kita hanya bersandar kepada pikiran kita saja. Jangan kita hanya bersandar kepada kemampuan kita saja. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi benteng dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Supaya kita dapat memenangkan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kerjakan amanginang segala hal dalam hidup kita ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kerjakan, kita usahakan. Mari kita kerjakan pekerjaan kita. Mari kita usahakan apa yang bisa kita usahakan. Mari kita pikirkan apa yang kita bisa kita pikirkan di dalam hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan hanya mengandalkan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Maulia tema Tuhan di pasah rohanami. Di luaso hamilah manangihon hatam di tonga-tonga ni minggu nami sadarion. Hodo debata partano batuan di bagasan ngulu nami. Idonai pengoto hami Tuhan marhite minggu sadarion. Asa holak kodo hupang asahok kami di bagasan ngulu nami Tuhan. Molo hola mangasahon hatawon nami gogo nami. Nang buhay hami Tuhan laho mangadaw pisude na masa di bagasan ngulu nami. Alay di paingot hatam do hami Tuhan. Na jongjong doho di tonga-tonga ni akahala na porsea diho. Naradi doho Tuhan laho mangurupi akahala na setok tong jauh-jauh tuho Tuhan. Positutudo rohanami Tuhan. Hodo nagabi partano batoan di bagasan ngulu nami. Hodo nagabi partano batoan nang di tonga-tonga ni keluarga nami. Hodo nagabi partano batoan nang di tonga-tonga ni akaulaon nami si ganupari Tuhan. Pos rohanami. Mar donga toko hamonangad do ujung na Tuhan. Pos rohanami mangasahoko Tuhan jupang nami do akaulaon na setotong mabahen na denggan di bagasan ngulu nami. Asima roham Tuhan patau hami laho makanguluhon hatamon asaholan mangasahoko mahami madalani akka pardalanan ni ngulu nami Tuhan. Tuhan di bata ama namin ang di bagasan tikyot Tuhan, las rohan nami. Laho mamuji pasangap pugwarmu Tuhan. Rodo ruas ni huriam. Laho roma dapat toko Tuhan di bagasan parmingguan sadarion. Hodo na manatap sude saluhut ruas ni huriami Tuhan. Hami saluhut na ruasmu. Na jongjong di adopamu Tuhan. Hodo na uboto saluhut na masa di akka pardalanan ni ngulu nami. Di akka panggulmiton ni ngulu nami. Di akka pergumulan nami ganuk marsada-sada Tuhan. Pos rohan nami Tuhan. Upang konggopok kami maduhan diri nami tu bagasat tangamu. Urupi hami Tuhan. Ajar-ajari hami togu-togu hami Tuhan. Dang diri nami hupang asahok kami. Sehodo Tuhan. Asini roham do na hupang asahok kami di bagasan ngulu nami. Asiroham Tuhan. Dongani hami urupi hami Tuhan. Di nasaragam hamaolon na huadupi hami Tuhan. Jupang di hami hamonangan. Di akasaluhu na Tuhan nagabe si pikiran nami si pergulumulohon nami Tuhan di bagasan ngulu nami. Songoni Tuhan marhiti parmingguan nami di tikyon nang martangiang dohami Tuhan. Secara khusus tu ruas na baru ro tu tonga-tonga ni huriamon ima keluarga Riki Lumban Batu inang boru pandiangan rap dohot ianakon nasida. Pasu-pasu nasida Tuhan gabe ruas na burju di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu nasida di tonga-tonga ni keluarga nasida. Pasu-pasu nasida Tuhan di akka parkarejuan nasida. Pasu-pasu nang ianakon nasida Tuhan. Pasu-pasu nasida di tonga-tonga ni akka pardalanan di ngulu nasida. Tarlumobi gabi ruas na burju, ruas na setotong, huasan di hatam nasida Tuhan. Ringgas mangihuton akka parguruon di tonga-tonga ni huriamon. Songoni nang martangiang hami Tuhan tu ruas parguru ima salsabila maharani natongot tuan waing madalani perguruan di tonga-tonga ni huriamon.
Oma Tuhan na mangalehon todimi di bagasan roha doho pikiranna. Lamanad day mana Tuhan di asi doho holong ni roham. Asagabe ruas natang ibana Tuhan tutikin yang ro. Lamanada asi doho holong ni rohami di bagasan nguluna Tuhan. Songonin ang martangi yang hami Tuhan ruas naneng pidda sian bagas sian huriamot Tuhan HKBP Makassar. Imade dwipa dohot inang buru pardede. Rap dohot yanakon nasida Tuhan. Pasu-pasu nasida di huria nasida na baru. Homa Tuhan nama masu-masu nasida di tonga-tonga ni aka parnguluan nasida pe Tuhan. Songoni Tuhan martang yang dohami nang di program dohot di aka kegiatan pelayanan ni huriam secara khusus di bagasan nasa mingguan. Pasu-pasu Tuhan disudi aka ulaon na di patupa di tonga-tonga ni huriam. Tau pujian hasang apa mama Tuhan dia dopamu. Songoni Tuhan nang ruas ni huriam sian kor ama Ebenezer dan wain Tuhan mandalaton kunjungan gerejawi tu gereja Toraja. Pasu-pasu nang di aka pelayanan nasida Tuhan marhite kunjungan nasida. Gabi tau pujian hasang apa di guarmu mai Tuhan tuhu maliang. Songoni Tuhan martangyang hami tu tonga-tonga ni ruas ni huriam na tongod di bagasan aka parsahiton. Urupi Tuhan ruas ni huriami pargugui nasida Tuhan. Lehon pos ni roha, lehon pakirimon di ruas ni huriam na tongon di bagasan aka parsahiton. Pos roha nami Tuhan, hodo padauni na bolon di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu ang kauba na pinangan nasida Tuhan. Pasu-pasu di aka medis na menangani nasida. Pos roha nami Tuhan, jupang di nasida hahipason. Tarlumubi Tuhan, las ni roha madalani aka sitaonon nasida Tuhan. Asima roham Tuhan, urupi nasida, patau nasida Tuhan. Laho mangalo sudi aka sahi na adong di pamatang nasida. Martangyang dohami Tuhan nang turuas ni huriam na di bagasan las ni roha di bagasa saminggon akaruas ni huriam na berulang tahun pernikahan nang ulang tahun kelahiran pasiko las ni roha nasida Tuhan lehonomu gajang ni umur mardongan hahi pason pasu-pasu nasida di akka harapan nasida tu tikineng ro Tuhan lehonomu akada numenggan di bagasan ngulu nasida Tuhan. Oma Tuhan natotong upang asaho kami di bagasan ngulu nami Tuhan. Pasu-pasu di aka sudi aka ianakon nami Tuhan. Pasu-pasu di aka keluarga nami saluhuk na Tuhan. Urupi hami Tuhan. Patau hami madalani aka ari-ari ni ngulu nami. Walan mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangya kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata. Laus tapasaha mapeliata tuadopan ni debata. Mared de mahita. Java devatatado partano bato ata musuta ikon taludo dibain pangodingata iyang gomusui imasi bolisi jorbudota ini mangagojol mai dang dapot na mangatu gogota dang aposani tibudo magohita pinili ni jaobai natupamo nang ita ai segoarni ima anak nai tu ata Yesusi si gonggom sasude nasotar bain somonang.
Pasan sasude dirapas musuhi atong maluai odo haraja ona tedeho na yaksa dalas jongjong mahita Jawa debatatano Artano batoata Musuta ikon taludo Diwan pangodiata Iyang gomusui Imasi bolisi Jalong nota ini Mga gojol maing Panapon lamangan Tatangya koma pilihat tamartangyang mahita Ali di bata amanami na di Banua Gijang Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingkan dohok nasa ulibasa na moldiutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohan nami marhite-hite todim asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Ang salam girgir kami madok mauliate itu homar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi oni amakaku osado Ali amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo. Sero maharajawmu, sesau malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami saderon hangulua siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na berdosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Amin. Amin.